Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, ketemu lagi saya Gamat di video kali ini. Pada video kali ini kita akan bahas lanjutan dari materi yang kemarin. Namun sebelumnya buat teman-teman yang baru bergabung jangan lupa untuk subscribe. Oke, nah yang pertama ini aku mau klarifikasi dulu sebentar ya. Kemarin ada video yang terskip ya, sekitar video yang kalau tutorial di part 5, nah itu ada yang videonya terskip yaitu pada menit ke 45. Jadi silakan teman-teman aktifkan setelan untuk subtitle. Di sana saya akan berikan keterangan di bagian mana. Jadi di bagian mana yang kurang atau di bagian mana di bagian pada video yang terpotong. Dan ini ada subtitlenya. Kalau teman-teman bisa lihat di sini, ini ada kesalahan di bagian sini di if form validasi ya. Harusnya if form validate on the submit ya. Mudah-mudahan bisa membantu. Dan silakan juga baca deskripsi di bagian deskripsi video karena ini juga sangat penting. Dan ini juga beberapa keterangan yang saya berikan misalkan ya. Oke, nah teman-teman, hari ini kita sudah masuk di part 6 hari ini. Jadi di part 6 ini teman-teman kita akan bahas tentang ini dia, blueprint. Oke ya, kita akan bahas tentang blueprint. Apa sih blueprint? Nah, blueprint ini akan membantu kita untuk memanajemen direktori dari direktori dari web yang kita bangun. Nah, mungkin sekarang ini tidak terlalu terlihat ya, karena misalkan di sini kita punya file tidak terlalu banyak ya. Misalkan di sini teman-teman lihat saya hanya memiliki beberapa file dan dalam template-nya juga hanya beberapa template ya. Nah, sebentar saya hapus ini aja, kita nggak perlu. Oke ya. Jadi oke. Nah, sehingga nanti kalau seandainya proyek kita makin besar, banyak data. Nah, ini akan menimbulkan struktur atau menimbulkan manajemen yang kurang baik ya gitu. Jadi pada part ke-6 ini saya langsung aja membuat blueprint. Biasanya kalau yang sudah pakar-pakar ya, kalau yang saya lihat yang sudah pakar-pakar itu biasanya ketika saat mulai membangun dia sudah dari awal menggunakan blueprint ya. Karena salah satunya blueprint juga membantu kita dalam manajemen direktori dari web yang kita bangun. Kayak intinya seperti itu. Oke, jadi kalau saya bisa untuk di sini. Oke, sebelum saya tampilin ini teman-teman, karena kemarin kita punya tugas yang kita latihan kan seperti ini ya. Nah, terus kita belum tahu nih ini mau buat apa gitu. Ini mau dibuat apa sih, mengarah ke web yang seperti apa ya? Karena kemarin juga uh, yang terpikir di kepala saya itu yang saya contohkan di sini. Oke, akhirnya melihat seperti itu, artinya saya pikir untuk kita fokuskan pada satu sampel kasus. Nah, jadi di sini saya coba untuk yang sudah kita buat, karena kemarin udah yang kita buat kan ini ya. Kita sudah buat mana sih? Oke, ini ya daftar data mahasiswa dan oke, kita akan intinya kita coba fokus di salah satu kasus atau salah satu kasus ya. Kok aku jadi bingung ya. Oke. Oke, jadi ini ada use case-nya. Misalkan di sini kalau teman-teman lihat di sini kita buat sistem informasi pengaduan ya. Jadi aktor yang berperan di sini kalau use case ini kalau teman-teman bisa lihat yang berperan di sini ada dua aktor ya. Yang pertama tentu adalah user, dalam hal ini adalah mahasiswa, kemudian ada admin ya. Jadi admin atau user ini memiliki aktivasi atau aktif kegiatan. Yang pertama adalah dia di dalam sistem pengaduan ini dia harus mendaftar akun di dalam sistem ini. Kemudian setelah itu dia bisa login, dan setelah dia login dia bisa melakukan aktivitas pengaduan atau melakukan proses pengaduan, dan proses pengaduan ini dapat dilihat dapat diproses oleh admin ya, seperti itu. Jadi sementara seperti ini dulu ya. Jadi kita sudah bisa punya gambaran nanti apa yang kita bangun. Yang pertama, seorang user dia dengan sistem ini punya aktivitas adalah dia harus mendaftar di dalam sistem ini. Kemudian setelah didaftar dia bisa login, dan setelah login dia bisa menginput pengaduannya ya, seperti itu. Oke, jadi pada blueprint yang kita bangun nanti strukturnya seperti ini. Kalau latihan kita sebelumnya itu kan ada dua folder ya, kemudian di sini ada file-file sebelumnya, ada static, di dalam static ada JS dan JS, kemudian di dalam template itu ada file-file HTML kita, kemudian di form, display, dan run display. Nah, kita akan mengubah manajemen proyeknya seperti ini, manajemen
direktorinya seperti ini. Yang pertama kita akan punya satu foldernya namanya SIM. Nah, di dalam satu folder ini ada SIM ya, di laten 6. Nah, di dalam folder ini adalah SIM, dan di dalam SIM ini akan terdapat beberapa folder, diantaranya ada folder mahasiswa, admin, templates, dan static. Ya, ini sepertinya salah. Saya hapus dulu ya. Sip, ini enggak. Oke, seperti ini. Nah, kemudian SIM, jadi di dalam folder ini ada folder SIM dan folder run.py ya. Kemudian dalam SIM ini ada 4 folder, ada mahasiswa, folder admin, folder template, dan juga folder static. Nah, jadi kalau teman-teman lihat di sini, kita punya folder mahasiswa, di dalamnya itu tersimpan ada founders page. Jadi maksudnya seperti ini. Jadi kita akan menyimpan seluruh form-form yang berkaitan dengan mahasiswa, berkaitan dengan yang ditampilkan pada mahasiswa itu pada forms.py pada folder mahasiswa. Sedangkan kalau form-form yang kita tampilkan di user ini akan disimpan pada sisi admin. Nah, mudah-mudahan sudah ada gambaran ya. Begitu pula dengan root yang dijalankan di sisi mahasiswa hanya ditampilkan di sisi mahasiswa. Di sini kita manajemennya di sini, sedangkan root yang ditampilkan ditampilkan untuk admin. Nah, kita manajemennya di sini. Nah, sehingga apa? Nantinya besok-besok misalnya kita mau mengubah sesuatu, kita mau menambah sesuatu itu, kita dengan mudah memilah, dengan mudah melihat kira-kira di bagian mana kita tambahkan. Misalnya, saya mau nambah satu form yang ditampilkan di user. Nah, berarti kita hanya fokus di form user aja dulu sini. Oke ya. Mudah-mudahan teman-teman paham. Oke, misalkan di sini. Di sini kalau kita buatkan di run.py, di sini semua root akan masuk. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, nah semua root ini akan masuk. Root yang ditampilkan di user, ditampilkan di admin, nanti semuanya akan masuk di sini kan. Nah, bayangkan kalau seandainya rootnya tuh banyak, berarti kita harus buat sebanyak mungkin. Nanti bisa besok kalau kita mau istilahnya mengedit atau mau update, nah kita pasti akan mungkin memiliki waktu atau cukup mencuri waktu kita dalam mencari file tersebut. Tapi kalau kita pisahkan, misalkan yang ini punyanya root yang akan ditampilkan di mahasiswa gitu ya, ini punyanya root yang ditampilkan di admin, berarti kita akan lebih mudah untuk manajemen atau mengupdate atau maintenance web kita. Oke, mudah-mudahan teman-teman paham ya. Kalau tidak paham, komentar. Oke, jadi yang jelas kita sementara kita ini dulu ya. Oke, dan seperti biasa kalau kita menggunakan Blueprint kita juga harus install. Jadi silakan teman-teman install di sini. Ya, sebentar saya matikan dulu. Saya gunakan Blueprint versi berapa nih? Bentar ya. Oke, Blueprint versi white. Nah, 3.42. Jadi silakan teman-teman install ini. Sip ya. Install pip, install Blueprint versi berapa sih? Versi 3.4.2. 3.4.2 ya, tekan enter. Nah, jadi kita gunakan Blueprint dengan versi yang ini. Oke ya, silakan diinstal. Karena kemudian saya sudah install, berarti saya nggak perlu ya. Oke, nah ini kemarin punyanya kita seperti ini ya. Hasil endingnya seperti ini yang kita buat. Oke, dan selanjutnya apa ya? Ya, kita mulai kerja seperti biasa. Jadi di sini, oke, gampangnya di mana sih? Saya closing dulu yang ini ya. Oke, kita akan buat sesuai dengan struk yang di sini. Di sini mudah-mudahan bisa terlihat ya. Mudah-mudahan. Oke, dan di sini mungkin agak susah ya. Saya coba di directory aja di sini. Jadi di blueprint ini kita akan buat satu folder. Nah, sini foldernya kita beri nama SIM ya. SIM. Nah, kemudian di dalam folder SIM sini. Oke, besar ya. Di dalam folder SIM ini kita buat lagi satu folder, yaitu kita buat foldernya namanya folder mahasiswa. Oke, mahasiswa. Kemudian
di dalam folder mahasiswa. Kemudian ada juga folder lagi yaitu folder admin ya, folder admin. Oke. Nah, kemudian static, folder yang static sama template kita pindahkan ke SIM. Oke ya, masuk semuanya ke SIM. Oke, ini kalau kita jalankan tentu masih error ya. Dan selanjutnya untuk forms kita pindahkan masuk ke mahasiswa ya, karena mahasiswa kita pindahkan di sini. Sip. Oke. Nah, oke. Jadi di luar itu yang tersisa ini enggak ada ya. Ini kemarin kita hanya coba tes. Di luar itu yang tersisa yaitu folder sim dan juga run.py. Oke ya. Kalau saya buka di sini secara ulang. Nah, di sini yang ada hanya run.py dan sim. Di dalam sim ini ada berapa folder? 4 ya, yaitu ada admin, ada mahasiswa, ada static, dan ada templates. Oke. Selanjutnya di bagian mahasiswa ini kan sudah forms ya. Kita tambah lagi yaitu new apa ya? Oke, kita tambah di mahasiswa itu routes.py seperti biasa. Kemudian kita tambah init ya. Init ini maksudnya apa ya? Init ini seperti ini. Init.py. Jadi maksudnya bahwa .py. Maksudnya bahwa folder mahasiswa ini bagian dari dari folder ini yang kita bangun. Bagian dari sim dan juga bagian dari run.py-nya, gitu ya. Kemudian di sini init. Nah, kita punya di mahasiswa ada init, forms dan ada routes. Nah, di admin juga demikian. Nanti di admin di sini juga kita pasang. Di sini punya admin ini nanti ada forms juga .py. Kemudian ada apa ya? Ada forms, ada routes.py dan juga ada apa? Dan juga ada init.py karena menandakan bahwa folder ini tuh bagian dari web yang kita punya gitu ya. Nanti sebentar kalau kita mau buat nanti saya mau buat the next itu tidak hanya mahasiswa dalam hal ini mahasiswa admin, tapi nanti ada dosen misalkan seperti itu ya. Jadi dosen bisa juga untuk melakukan berada pada sistem ini. Berarti kita tinggal tambah lagi di sini foldernya untuk dosen ya. Mudah-mudahan teman-teman paham. Oke, nah sekarang kita pindah-pindahin yang kita punya ya. Terus di luar sini kalau teman-teman lihat di dalam SIM ini kan ada 4 folder ya. Nah, kita tambahkan satu folder lagi yang namanya init. Karena kita harus juga mendeklarasi bahwa file SIM ini masih satu paket dengan run.py yang di sini satu folder. Jadi ini kan satu folder ya. Di dalam folder ini kan saya beri nama blueprint. Sebenarnya saya harus beri nama misalnya sistem informasi pengaduan, seharusnya seperti itu ya. Nah, di dalam folder sini ada run.py dan juga sim. Nah, kenapa kita buat ini di sini? Karena ini menandakan bahwa sim ini bagian dari sini gitu ya, bagian dari satu folder ini gitu. Sehingga dia saling terkoneksi satu sama lain. Oke ya. Selanjutnya kita kembali ke sini. Nah, kita cek lagi di dalam ini kita pindah-pindahkan nih. Nah, ini sangat penting ya, teman-teman ya, silakan dilihat ya. Dilihat atau disimak baik-baik. Yang pertama dari run. Kita akan pindahkan semua root ini kalau kita lihat ya. Kalau kita lihat root yang kita buat ini untuk home, about, ini kan root yang kita rencanakan akan tampil di depan sini ya. Yang kita buat kemarin ini kan root ini ditampilin untuk user ya. Loh, oh ya mati. Sebentar. Saya matikan tadi ya. Oke ya. Misalkan root about. Nah, ini kan dikhususkan untuk user ya. Nah, ini nggak jalan ya. Karena kita sudah pindah-pindahin ya. Oke, kita coba perbaiki dulu. Ya itu. Kayak tadi ada root artikel, ada root data mahasiswa, about, itu kan ditampilkan di sisi user ya. Jadi kita pindahkan semua root ini ke dalam mana? Kita cut dia, Ctrl X. Kita cut dia ke dalam root pada mahasiswa ya, ini root pada mahasiswa. Nah, kita paste-nya di sini. Ini pasti tentu error ya. Karena ada beberapa perintah yang dipakai. Oke, dan kemudian di run.py kita akan pindahkan ini kita nggak pakai ya, kita hapus aja.
Data ini kita hapus saja. Sip, kita hapus saja. Nah, di sini kita pindahkan semuanya dari sini ke atas ya. Ctrl X. Nah, kita pindahkan masuk ke bagian sini, bagian di SIM ya, dump SIM, kemudian di initnya ya, di initnya. Oke, di initnya kita masukkan di sini. Oke, save ya. Setelah itu apa lagi teman-teman? Oke, dan di sini kalau kita jalankan tentu masih error, debug apps ya, karena dia tidak mengenal. Oke, yang pertama di sini sudah apa ya? Di sini sudah kosong ya, hanya ada. Nah, kita harus karena yang kita deklarasi flux kan ada pada init di SIM ya, di sini, maka kita harus import file SIM ini gitu. Caranya seperti apa? Caranya seperti ini. Kita di sini, oke, yang ini sudah masuk ya. Render di flux ini kita copy ya, di init ini kita copy, kita masukkan di, karena ada render template, redirect UUR ini kan adanya di roots ya, karena roots kan kita butuh, kalau teman-teman di sini roots ini ada butuh, ada render, ada direct, ada URL, ya maka kita harus importnya di sini. Oke, kita save dulu. Kemudian apa lagi? Jadi di sini kita hanya import yang sebelumnya ya. Di init di luar, yang di luar ya, dalam SIM ya. Di sini kita hapus yang ini aja karena kita nggak pakai di sini. Jangan buang-buang source ya, panjang lebar. Oke, dan selanjutnya di bagian mana lagi yang kita ubah? Ini kalau kita jalankan masih akan tetap error ya. Masih error. Dia tidak menemukan. Oke, karena kenapa dia tidak menemukan? Nah, kita perlu untuk deklarasi import ini run.py di luar sini, run.py. Kalau teman-teman lihat di run.py ini, kita butuh untuk menambah importnya gitu ya. Di sini, nah karena kita punya app ini sudah berada pada posisi init di dalam SIM ya. Jadi kita butuh untuk memanggil, yaitu kita buat form SIM ya, namanya foldernya SIM di sini. Sebentar, saya turun dulu. Nah, for SIM, nah kemudian kita import nama modulnya. Nah, kita import nama modulnya apa? Di sini kita panggil app. Nah, karena ketika saat dia panggil SIM, yang dia panggil apa pertama? Yang dia panggil adalah init, karena init ini bagian dari proyek yang ini atau bagian dari web ini, dari debugging ini ya. Jadi dia akan ambil init, kemudian dicarilah apps-nya gitu ya. Oke, satu sudah selesai. Jadi kalau kita jalankan lagi ya, masih juga errornya banyak sekali. Modul forms dia nggak kenal dan sebagainya. Oke. Oke, then next selanjutnya kita perbaiki bagian forms. Nah, oke, forms di sini nggak ada yang kita perbaiki di bagian roots. Nah, roots ini penting. Rootsnya ini, nah formnya tadi nggak copy ya. Walau, oke, di bagian roots ini kita perlu nambah beberapa ya. Di antaranya kelasnya belum kita tambah, kelas yang pernah kita buat ya. Di forms ya, jadi oke, sebentar. Oke. Oke, di sini kita tambah, di sini error karena kita menggunakan form kemudian memanggil kelas mahasiswa ya. Di sini belum terpanggil, jadi kita tambah aja di sini yaitu from gitu ya. From SIM ya. Di dalam SIM itu ada folder mahasiswa. Kemudian di dalam mahasiswa itu ada file namanya forms.py ya. Forms, kemudian kita akan import kelasnya, yaitu kelasnya namanya apa? Misalkan kelasnya nama mahasiswa F ya. Kita save dulu. Selanjutnya kita lihat apa lagi? Kita cek lagi di sini. Oke, forms.py ini di mana? Di init.py. Kayaknya kita hapus aja di sini. Di init.py
file yang di luar ya, ini di dalam SIM ya. Di sini ada ini. Oke, kita hapus yang ini ya, karena kita nggak butuhkan. Oke, kita hapus. Kemudian kita cek lagi di bagian mana yang errornya. Oke, ini udah jalan. Oke, tapi kita belum menggunakan fungsi blueprint. Oke, sekarang kita coba saya jalankan dulu. Not found, dia tidak menemukan template ya, karena template kita sudah pindahkan posisinya masuk di dalam SIM. Oke, nah pertama yang kita gunakan adalah kita ke rootnya, oke ya. Kita ke root di dalam folder mahasiswa. Di sini kita akan tambah satu, kita akan tambah koma, di sini kita tambah blueprint ya, sebenarnya biasa blueprint. Kemudian di dalam blueprint ini kita akan deklarasi rootnya, kita deklarasi rootnya yang baru, yaitu misalkan kita buat variabel namanya r mahasiswa sama dengan kita buat blueprint di sini, kemudian kita beri namanya adalah r mahasiswa. Nah ini kemudian sini kita koma, di sini kita pasang name-nya. Oke ya, name, sip. Jadi kita buat yang ada dalam dekorator app ini kita akan ganti nama gitu, sehingga kita tahu bahwa root ini punyanya mahasiswa ya. Jadi kita butuh membuat variabel baru, kemudian kita deklarasi blueprint yang di atas kita panggil, kemudian dalam sini kita beri nama rootnya adalah r mahasiswa. Jadi semuanya akan kita ganti di dekorator app ini, kita akan ganti mahasiswa. Ctrl V semuanya ini juga, dan ini tentu akan muncul apa ya. Oke, sebentar. R mahasiswa, sip. Nah, ini sudah kita save dulu. Dan selanjutnya setelah itu kita harus deklarasi apa ya? Di bagian kita harus registrasi di bagian unitnya, gitu ya. Di bagian unitnya, bagian pada SIM. Unit pada SIM ya. Jadi di sini unit pada SIM berarti yang ini ya, di luar di sini. Nah, ini kita harus deklarasi registernya di sini. Nah, caranya seperti apa? Caranya kita buat seperti ini. Yang pertama kita kita import dulu rootnya di sini, yaitu from sim.mahasiswa ya, mahasiswa. Kita ambil di folder mahasiswa, masuk ke folder sim, kemudian masuk ke folder mahasiswa. Di dalam mahasiswa kita panggil foldernya root ya. Nah, di dalam root itu kita import yang tadi yang sudah kita buat ya, variabel yang menampung blueprint dari root baru yang kita buat, yaitu namanya r mahasiswa. Oke, setelah itu kita registrasi app titik registrasi register gitu ya, kemudian blueprint ya, blueprint. Oke, kemudian di sini kita buat namanya adalah r mahasiswa. Oke, kita save dulu. Kita cek lagi apa yang kurang, karena ini masih jalan tapi tetap tidak jalan ya. Dia makin banyak. Nah, ini ada home. Di sini dia bilang errornya di bagian sini. Nah, karena sekarang ini kan kita punya rootnya sudah berbeda ya, bukan app yang seperti kemarin ya, bukan seperti app yang rootnya ini. Sebentar, ini root admin saya tutup dulu. Oke, sebentar saya tutup dulu yang ini. Nah, oke, kita punya root itu kan sudah bukan app. Nah, jadi kita harus merubah di bagian URL. Nah, di URL ini kita tambahkan ini. Jadi setiap URL untuk yang kita tampilkan di dalam untuk tampilan ke user, kita harus tambahkan nama rootnya. Misalkan di sini root data, berarti kita harus tampilkan di sini titik data, r mahasiswa titik data. Kemudian di bagian paling banyak pakai URL itu adalah di bagian mana? Yes, benar, yaitu di bagian template. Nah, kalau kita ke template di sini, templatenya di base HTML. Nah, ini kalau kita lihat teman-teman ini banyak pakai URL. Nah, berarti kita tinggal tambah di mana? Nah, kita tambah di dalam sini gitu ya. Home titik r mahasiswa titik home. Kemudian ada about titik home. Kemudian ada data titik home. Oke, kita save ya. Setelah itu kita coba jalankan. Oke, ini sudah ini jadi
Oke ya, nah data mahasiswa is oke, data mahasiswa is not defined. Oke, benar di sini is defined. Oke, sebentar ya. Karena tadi kita di rootnya mana? Rootnya form di sini. Oke, di sini bukan di sini. Di sini kita udah hapus ya data ini. Saya hapus aja yang ini. Nggak perlu ya. Nggak perlu. Oke, sip. Nah, ini sudah jadi coding ya, tampilnya sudah seperti yang kemarin. Oke, nah ini kenapa jadi? Tapi saya akan coba ya. Saya akan coba reload CSS kita. Oke, jadi. Oke, dan mungkin sebentar. Saya masih cek dulu. Ini pakai CSS apa ya? Sebentar. Oke, dan selanjutnya yang hal terpenting, mungkin di beberapa tampilan itu tampilnya tidak muncul. Template-nya tidak muncul karena di saya ini kan CSS-nya udah tersimpan ya, karena sebelumnya sudah saya kerjakan. Jadi yang perlu teman-teman tambahkan lagi adalah di bagian template. Di bagian sini. Oke, init pada sim. Nah, ini pada sim sini kita perlu nambah posisi apa ya? Folder kita. Nah, di sini kita tambahkan di sini. Sehingga nanti CSS kita dan template kita terbaca, yaitu kita koma template, jangan lupa template, kemudian template folder, kita buat posisi template folder sama dengan tanda kode begini ya, sim plus templates gitu ya, kemudian CSS-nya juga, kemudian di sini kita buat static folder gitu ya, sama juga yang ini, yaitu sim static. Nah, sehingga nanti static. Oke. Sip ya. Jadi ditambahkan ini, jangan lupa koma, di sini terpasang titik 2, kemudian ada template sama dengan sim templates static folder sim static ya. Oke. Oke, kita coba dulu, jangan sampai ada yang kurang. Oke, sudah ya, sudah. Sip. Bentar lagi harus kita ubah. Sepertinya sudah ya. Di base HTML saya sudah ubah semuanya. Oke, sip. Jadi yang pertama teman-teman jangan lupa pindahkan direktorinya, kemudian di form pada mahasiswa di bagian init.py itu kosong ya. Di bagian form seperti biasa ada ini yang kemarin sudah kita buat, tidak kita rubah ya di sini. Kemudian di bagian di bagian root seperti ini, teman-teman bisa lihat sekaligus dalam root ini ya. Kita buat tambahan kelas blueprint, kemudian statement yang ini ya, kemudian di setiap root kita ganti, setiap root kita menggantikan. Oke, dan ada lagi, dan seterusnya di bagian apa ya, di bagian run.py hanya tersisa ini sampai ke sini. For sim import app jangan lupa di bagian run.py, kemudian di bagian init pada sim ini konfigurasinya seperti ini. Kita jangan lupa untuk registrasi atau register blueprint yang sudah kita buat sebelumnya, kemudian jangan lupa tambahkan posisi template folder yang kita buat yang baru. Oke ya. Flux, import flux. Oke. Lanjutin lagi di bagian mana lagi? Oke, di static tetap di template di base HTML-nya. Jangan lupa kita ganti semua yang ada URL file, kita tentukan dia merupakan root apa. Nah, karena dia merupakan rootnya R mahasiswa, jadi kita harus tambahkan R mahasiswa di samping sini. Oke, teman-teman bisa diikuti ya. Sip, oke. Dan selanjutnya apalagi? Di sini sudah. Oke, next. Oke ya, mudah-mudahan video ini dapat membantu teman-teman semua. Dan kita akhirnya punya seperti ini. Jadi di dalam folder ini ada sim dan ada run. Abaikan yang ini catatan saya hapus saja. Biar tidak mengganggu. Oke ya. Jadi dalam folder ada sim dan ada run.py. Kemudian di dalam sim itu ada folder admin, mahasiswa, static, template, dan juga ada
satu file init.py. Kemudian dalam mahasiswa di sini ada 3 lagi, yaitu init.py, form, kemudian routes. Ya, mudah-mudahan teman-teman bisa ikuti. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan silahkan komentar. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.